Selamat datang di ruang dengar Pojok Kongo, Pojok Kopi dan Ngobrol. Kembali lagi di episode ke-6. Dan di episode ke-6 ini kita kedatangan guest star yang biasa-biasa aja. Ya. Ada Dimas Wijanarko di episode ke-6 ini. Halo, Selamat datang. Oke. Semuanya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Kita sempat ada miskom ya. Ya, kita kemarin ada miskomunikasi saya dengan Irfan. Ya. Saya itu ngebaca chatnya Irfan via WA itu malam Jumat. Saya bacanya malam Jumat. Padahal bikin kontennya hari Sabtu, malam Minggu tepatnya. Tiba-tiba Irfan itu ngechat kan hari Sabtu. Enggak gini, awalnya gini. Awalnya itu jadi pada Jumat malam Jumat malam, Sabtu malam itu saya nungguin kabar Irfan. Karena kami udah ngatur jadwal itu udah dari Senin. Dari Senin udah diatur jadwalnya. Jadi kita deal Irfan itu ngechat itu sebenarnya malam Minggu tanggal 28 hari Sabtu. Nah, dan ternyata saya bacanya itu malam Sabtu. Nah, miskomnya di situ. Terus pada saat Irfan hari Sabtu ya Pan ya? Sabtu sore ngasih kabar, "Dim, jadi nggak malam ini?" katanya. Perasaan kemarin Van. Nah, miskomnya di situ. Pas tak lihat lagi chatnya, ternyata itu tanggal 28 hari Sabtu dan malam Minggu. Aduh. Miskomnya di situ, teman-teman. Iya. Jadi pada akhirnya karena malam Sabtu kebetulan saya juga diklat dari kantor, akhirnya digantikan ke hari Minggu. Kita atur lagi jadwalnya. Oke, kita atur lagi jadwalnya dan hadirlah episode ke-6 ini, Pojok Kongo. Asik. Pojok Kongo ya namanya. Iya, Pojok Kongo. Jadi Pojok Kongo itu ada kepanjangan dari apa itu? Pojok Kongo itu pojok kopi dan ngobrol. Pojok ngopi dan Pojok kopi dan ngobrol. Pojok kopi dan ngobrol ya. Yoi. Makanya kan tempatnya kita di pojok-pojok nih. Oh iya betul. Tapi enggak, kita di tengah nih. Enggak di pojok. Iya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa Dimas ini teman saya. Kita dulu satu komunitas lari ya. Dulu. Enggak dulu, sampai sekarang sih. Oh, sampai sekarang kita sih. teman lari. Cuma dulu kita kenalnya gara-gara satu komunitas 2016 ya. 2016 pertengahan atau akhir, saya lupa udah. Nah, ya itulah. Ya malu udah umur ya kan. Iya. Tua. Yang penting masih punya umur. Iya. Betul, masih ada nafas. Masih ada nafas. Nah, jadi hari ini yang mau kita bahas di episode ke-6 ini kan kita bahas soal Dimas nih kan. Iya. Nah, Dimas ini awal mulanya kayak seneng sama lari, sama olahraga lari itu karena penasaran kah atau karena awalnya diajak kah, atau memang dulu ada basic kayak wah saya atlet dulu nih, saya harus ada kegiatan lain selain satu bidang yang saya senangi gitu, apakah ada? Jadi gini ya, awalnya saya ikut lari itu pertama kali itu waktu udah skripsi semester 7 akhir mau masuk semester 8. Itu kan mengisi waktu luang skripsi kan, kita semester 8 itu kita cuman ngurus skripsi kan. Iya, betul. Skripsi. Nah, dari situ awalnya pertama lihat kakak saya tepatnya anak komunitas lari kita juga ya. Oh iya, betul. Si Wicak. Nah, awalnya dari situ. Jadi awalnya itu Wicak itu subuh jam 5 itu udah hilang. Pasti udah hilang tiap hari itu. Jam 5 subuh udah hilang. Maksudnya udah hilang bukan dalam artian hilang apa namanya, nggak ada kabar, maksudnya dia hilang lari. Dia jam 5 sampai jam setengah 7, jam 7 baru pulang dari situ kan gitu. Awalnya saya nggak pernah mau ikut lari, nggak pernah. Tapi setelah abang saya atau kakak saya itu si Wicak itu lulus dan dia pulang ke Banjarmasin. Kebetulan kan kemarin saya kuliah di Jogja sama Wicak. Iya. Setelah dia lulus, saya sendirian di kos. Nah itu kan apa ya namanya? Feel lonely dan tidak ada kegiatan. Aduh, ini ngapain ini kan? Iya betul. Dan saya juga orangnya ini apa namanya, nggak
bukan suka jalan-jalan kemana-kemana itu, jadi kurang full untuk explore. Jadi hitungannya ya atau sebutannya itu untuk sekarang itu kupu-kupu, kampus pulang atau kuliah kos itu aja. Jadi saya jarang jalan. Dari situ awalnya lihat orang lari di GSP UGM. Di mana? Kan? GSP. Lupa kepanjangan GSP. Mau nanya kan pasti kepanjangan GSP. Iya betul. Nah, ya mungkin ada anak-anak UGM bisa kasih komen ya. Nah di bawah itu GSP itu apa? Yo. Agak lupa. Depan aja Graha apa gitu. Gitu di UGM. Jadi lihat orang muter di GSP itu kan satu putaran itu kurang lebih hampir 500-600 meter satu putaran UGM itu, satu putaran GSP itu kan. Nah terus dari awalnya lari mulai sore, pertama kali lari sore, nggak sampai satu putaran di GSP itu saya jalan kaki. Karena awalnya kan masih ngawali, jadi nggak sampai seputaran udah jalan. Pulang besoknya lagi kita coba lagi bisa seputaran. Jadi dari situ saya hampir selama 1 bulan full itu lari di GSP. 1 bulan full lari di GSP UGM. 1 bulan full. Tapi setelah 1 bulan itu baru kita kasih jarak per minggu, 1 minggu bisa 3 kali atau 2 kali. Akhirnya udah bisa jauh. Terus lama kelamaan nggak di GSP lagi, kita melalui jalan ring road kita muterin. Jalan Kaliurang kita puterin gitu. Oh jadi dari awalnya tempatnya ya cuma di situ-situ aja, akhirnya mulai kayak kesana kemari kayak gitu. Iya kayak explore tapi bukan explore kayak orang ya, kita explore-nya lari. Iya. Dengan cara lari seperti itu. Itu berarti awal start itu dari 2000 berapa lari? 2015 akhir. 2015 akhir. Jadi sempat itu baru 2 bulan lari. Kebetulan pada saat bulan Desember itu mengalami kecelakaan. Bulan Desember mengalami kecelakaan itu pertama kalinya kaki dijahit. Waduh. Itu. Dari situ 1 bulan full. Desember itu nggak lari sama sekali 1 bulan full. Baru awal tahun kita coba untuk lari lagi. Seperti itu. Jadi awal tahun 2016 ya? 2016. Berawal dari 2015 dan akhirnya sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan dari 2015 itu sampai sekarang ada ikut race juga. Ada ikut race. Waduh. Paling berkesan nih, kan di Indonesia bisa kita bilang acara-acara lari kan banyak yang ini kan ya, yang cukup bergengsi. Katakanlah kayak paling terkenal kayak Bali Marathon ya, internasional. Terus apalagi Jakarta Marathon, terus ada yang hampir menyaingi Bali itu yang mendekati itu ada Borobudur Marathon. Borobudur Marathon itu yang hampir mendekati sama Bali. Malah kemarin 2000 kalau saya salah ya. 2019 apa 2018 itu Borobudur mengalahkan Bali Marathon untuk event internasional. Tapi kalau salah bisa di komen di bawah ya teman-teman lari ya. Iya betul itu. Nah dari semua race yang itu, apakah semua race itu diikutin atau ada beberapa yang pernah diikutin? Jadi untuk race itu sendiri awalnya saya ikut race itu pertama kali ikut race itu ada di Jogja. Itu race 5 kilo itu namanya Jogja Night Run. Jogja Night Run itu pertama kali ikut race itu bingung kan pakai pakaian apa nih, sepatu apa nih, pakai gitu kan. Jadi pas pertama kali race itu saya lari 5 kilo bawa tas. Jadi kayak apa ya namanya? Kayak anak kabur dari rumah bawa tas. Karena kan masih bingung ya. Masih bingung awalnya. Jadi kan tapi pas kesininya kan ternyata itu ada penitipan barang, penitipan tas. Jadi kan kita nggak tahu kan pertamanya kan awal tuh gimana. Akhirnya makin kesini kita tahu ada penitipan barang. Jadi 5 kilo Jogja Night Run itu yang paling berkesan lah buat saya kan. Oh iya betul. Itu pertama kali saya lari Jogja Night Run 5 kilo. Itu pertama kali event yang saya ikutin. Itu masih skripsi kalau nggak salah, masih skripsi gitu. Oh iya. Gitu. Jadi buat kalian para mahasiswi di luar sana yang sedang bingung kegiatannya apa, jadi bisa mencoba olahraga lari ya kan. Selain
sehat juga merefresh pikiran bahwa saya tidak ada beban untuk skripsi, jadi saya lari aja gitu. Enggak juga seperti itu ya. Oh, enggak juga ya. Skripsi tetap yang utama ya. Skripsi tetap yang utama. Iya. Maksudnya itu lari itu selingan lah. Refresh lah. Kemarin maksudnya event yang paling berkesan itu minggu kemarin kan saya kasih itu adalah Jogja Marathon. Maksudnya Jogja Marathon 2017 itu yang berkesan buat saya. Tapi kalau event pertamanya ya itu tadi. Ya itu tadi Jogja Naik Run itu. Jogja Naik Run 5 kilo itu. Ya, berarti event yang paling ini kan yang berkesan itu yang Jogja Marathon itu. Jogja Marathon karena di situ saya pertama kali full marathon. 42 kilo guys. 42 kilo, ya lumayan lah waktunya 6 jam 10 menit lah. 6 jam 10 menit. Dari waktu cut off time-nya itu 7 jam. 7 jam. Oke. Nah, terus apa lagi yang mau ditanyain ya? Selain Jogja Marathon ya, adakah race-race yang berkesan lagi? Kayak kan pernah ikut Bali Marathon juga rasanya ya? Pernah, 2016. Itu berapa kilo tuh? Itu half marathon, sekitar 21 kilo. 21 kilo. Plus lah. Maksudnya plus ini maksudnya jaraknya ya. Oh iya. Bukan plus yang lain. Ya. Ya teman-teman bisa ini sendiri. Open-minded ya. Open-minded sendiri lah ya. Oke. Bali Marathon. Kalau Bali Marathon kan vibes-nya lebih ini kan ya, maksudnya kayak suasananya lebih kayak meriah ya. Karena kalau kita lihat, karena kalau yang saya lihat di berita-berita tuh kayak asik larinya kayak di lewat perkampungan Bali kayak gitu kan. Kalau Bali Marathon ini dia itu kayak apa ya, hitungannya itu kayak kita reuni akbar kuliah atau reuni akbar kampus itu. Hampir semua pelari itu mengincar di Bali Marathon untuk tahun 2016 itu ya yang saya tahu. Nggak tahu untuk 2017 sampai 2020 ini hype-nya lebih kemana kayak gitu, maksudnya event mana kan setiap tahun itu pasti berbeda. Tapi untuk 2016 itu hype-nya itu lebih ke Bali Marathon karena itu lagi naik-naiknya. Bali Marathon itu susah dikalahin event internasional, paling susah dikalahin. Karena kan dari yang 2015 kan ya orang-orang kayak mulai tahu kayak ada Bali Marathon kan. Habis itu di 2016 mulai itu semua orang kayak ke Bali untuk kayak ikut eventnya itu. Ikut event Bali Marathon. Karena kalau menurut saya sih asik gitu ya Dim, karena muter-muter kampung Bali. Ya gitu betul. Kan, ya. Tapi ya itu tadi satu panas ya. Yoi. Karena suasana Bali kan ya. Suasana Bali. Pantai-pantai gitu kan. Tapi nggak ada orang berjemur loh pas lari. Iya dong, kan itu di pantainya, ini kan lewat kampungnya Bapak. Anda mau lihat yang mana? Maaf. Tapi kalau kan banyak event yang bukan banyak sih, ada beberapa lah event yang pernah saya ikutin. Untuk yang enak, kalau suasananya yang enak, yang sejuk itu bisa recommended itu di Bandung Marathon. Ada lagi Bandung Marathon. Bandung Marathon itu dingin. Itu sampai jam 9 sampai setengah 10 itu ada matahari. Tapi itu kayaknya matahari itu cuma buat hiasan. Waduh. Hawanya masih tetap sejuk jam 9 sampai setengah 10 itu hawanya masih sejuk di situ. Bandung Marathon ya. Itu 2000 berapa? Bandung Marathon itu saya ikut tahun kemarin 2019. Berarti sebelum pandemi ya. Iya, sebelum pandemi ini. Dan kalau kita lihat sekarang pun ya event-event lari rata-rata virtual kan ya. Iya, pada libur sih kalau untuk yang ketemu secara fisiknya itu pada libur, kecuali untuk para atlet. Kalau para atlet ya? Yang elit itu mereka masih diperbolehkan untuk menjalani rutenya. Oke. Nah, terus nih yang terakhir nih. Ya. Mungkin ada pesan. Kok terakhir sih? Banyakin lagi lah. Banyakin lagi lah. Kok terakhir? Oke. Karena ini saya bingung lagi apa yang mau dibahas ini. Apa ini? Kita mau bahas apa? Oh ya, nih di luar lari boleh, di luar lari ya. Tapi jangan menyangkut masalah pribadi ya. Enggak dong, enggak. Nah, terus kan nih saya baru ingat nih. Kan
Sekarang Dimas kan artinya masih berkecimpung di dunia lari. Masih sampai sekarang Dan alhamdulillah. sekarang ada di komunitas lari Kota Banjarbaru, apa itu Iya. namanya? Komunitas lari di Banjarbaru itu ada komunitasnya Banjarbarun. Banjarbarun. Ya? Banjarbarun. Banjarbarun. Barun. Oh ya, RUN ya. RUN. Tinggal tambah UN aja. Oh ya. Banjarbaru tinggal tambah N malahan. Enggak Iya. UN, tinggal tambah N. Oke, berarti sudah berapa lama komunitasnya berdiri? Kurang lebih udah 2 tahun. Tahun ini udah 2 tahun berdiri komunitas Banjarbarun itu. 2 tahun. 2 ya? tahun. Oke. Alhamdulillah. Sudah 2 tahun berdiri dan menjabat sebagai apa di sini? Untuk di komunitas Banjarbaru sendiri, saya menjabat sebagai co-kaptennya. Wih, Dipercaya untuk menjabat sebagai co-kaptennya oleh kapten Banjarbaru itu sendiri, ada Adin. Seperti itu saya diamanahi lah. Artinya dapat amanah untuk menjadi seorang co-captain. Co-captain ya, kepercayaan gitulah. Tapi ya takutnya kan kita nih diamanahi, tapi kita tidak menjalankan sesuai itu loh. Itu yang ditakutkan itu loh. Kebanyakan betul, orang itu yang betul. ditakutkan, tidak sesuai dengan amanahnya. Oke. Komunitasnya tadi namanya Banjarbarun. Banjarbarun ya. Nah, selama pandemi gini ada nggak kayak kegiatan-kegiatan lari kumpul gitu tuh? Kalau untuk kegiatan larinya itu sendiri, untuk jadwal dari Banjarbaru itu kita liburkan dulu. Dari awal pandemi, dari bulan Maret sampai sekarang, nggak tahu sampai kapan lagi nih, entah sampai vaksin ada, entah sampai coronanya hilang, kita nggak tahu juga. Sebenarnya kita mau sih lah mengadakan jadwal lagi, tapi takutnya itu malah nanti akan membuat klaster gitu loh. Itu akan jadi pusat perhatian pastinya itu. Iya. Itu akan menjadi pusat perhatian orang, nanti Betul. malah komunitas itu sendiri yang dihujat. Masa pandemi case seperti ini, mereka masih tetap melakukan perkumpulan orang. Ya, Gitu. betul. Seperti itu. Jadi untuk kegiatannya sendiri, kita ada lari. Kadang-kadang itu di luar jadwal, karena jadwal libur ya. Lari itu paling kita bisa inikan sama orang tuh 3 orang maksimal, 3 sampai 4 orang maksimal. 3 sampai 4 orang. Dan ya? itu pun dikasih jarak. Dan satu minggu tuh sekali lah lari. Yang penting itu ada olahraga, tapi bukan diwajibkan sih, disarankan masing-masing lari, tetap berlari lah seperti itu, agar menjaga imunitas tubuh dan stamina juga ya kan? Stamina. Oke. Berarti larinya itu ya dibatasin lah ya. Dibatasin. Banyak gitu Karena kan kita mau lari pakai masker itu ngap. Iya, karena apalagi masker kain yang dipakai. karena saya ngerasa gitu juga Bapak. Enggak, Saya betul lari kan? itu kayak terus tuh kayak ada susah banget. jangan lari sepedaan pun. Iya. Sepedaan pun Sepeda. yang kayak aduh ngap banget nih. Kecuali kalau mau pakai masker bisa olahraga catur, itu bisa pakai masker. Oh, nggak enak juga Pak. Lagi mikir kan napas sudah. Nah, susah Bapak itu. Seperti Ya, itu. jadi memang dibatasi orangnya. Nah, terus kan ada juga nih yang orang-orang pengen awal kayak mau memulai lari kan itu kayaknya rada susah banget kayak Dimas kan kayak harus muternya larinya di situ-situ aja dulu di mana tadi Di GSP UGM. di GSP UGM kan muter-muter situ. Nah, terus pada saat ada kayak mau nyoba lari jauh tuh kayak aduh takut capek, aduh takut ini, aduh takut itu. Nah, ada nggak sih kayak tips supaya ini orang baru awal mau mulai lari tapi kayak aduh takut ini, takut itu kayak gitu. Jadi gimana tuh? Jadi kalau untuk memulai lari itu, yang penting pertama itu niat. Niat Yang penting niat pertama itu niat. Nawa itu ya. Nawa itu ya. Mm-mm. Yang penting itu niat. Mm-mm. Terus dari niat itu kan untuk lari itu kita lihat apa sih motivasi kita untuk lari? Apakah ingin sehat ataukah ingin kurus? Kan kebanyakan orang pengen lari, pengen kurus. Pada intinya kan kita mau lari itu niatnya itu untuk sehat pertama. Iya. Sisanya itu kan bonus. Betul. Sisanya bonus. Jadi kalau bagi teman-teman yang pertama kali mau lari itu jangan
jangan langsung ngegas. Nafsu kan Nafsu ya. kadang kan kita gengsi nih, dilihat orang pasti kita kencang lari. Itu Iya. kebanyakan seperti itu ya, tapi nggak semua. Mm-mm. Jadi kalau misalkan pas dilihat orang tiba-tiba dia langsung lari, Mm-mm. langsung kencang lari, jangan. Iya. Jadi awal itu santai aja tuh, santai, jogging biasa mengikuti sama apa namanya Kemampuan diri kan ya. kemampuan diri, terus mengikuti irama nafas itu sendiri. Kan Mm-mm. kadang ada orang yang napasnya ngap, Mm-mm. apa namanya ngambil napasnya itu bisa sembarangan. Iya, kayak betul. Gitu. Jadi ada kita ngikutin iramanya napas itu sendiri. Mm-mm. Jujur sampai sekarang saya sendiri masih agak kesulitan untuk mengatur nafas di lari. Itu memang sulit untuk mengatur napas di lari. Ya apalagi air bulan ya, rada susah tuh. Ya itu mengatur napas. dompet kosong ya kan, Dompet kosong, ATM kosong. ATM kosong. Itu ya kan? ngapnya nggak lari tuh. Mau lari rada susah juga. Susah juga. Kan? Apalagi udah kayak air bulan ada sel-sel kan. Wah, itu racun sekali ya memang. Jadi untuk teman-teman sekitaran Banjarbaru Martapura yang lebih dekatnya kan, Ya. kalau mau join komunitas Banjarbaru itu yang awalnya emang nggak bisa apa sih namanya tadi Masih kayak kagok lah. kagok kayak, ya, baru pertama baru kali pertama kali memulai. lari. Jadi jangan takut, kita di komunitas itu pasti ditemenin sampai akhir. Mm-mm. Ditemenin sampai akhir. Oh. Jadi walaupun kalian jalan, nanti ada yang nemenin di belakang sampai finish. Itu 5 kilo. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak kuat, kita kan ada beberapa rute, ada 5 kilo, ada 3 kilo. Jadi misalkan nggak kuat bisa motong yang di 3 kilo. Mm-mm. Kalau yang kuat bisa motong 5 kilo, dan 5 kilo itu pun kita ada checkpointnya per 2,5 kilo seperti itu. Jadi Ya. buat istirahat, mungkin ada yang mau minum silahkan, terus ada yang mau ngatur nafasnya silahkan. Paling maksimal itu kita istirahat 3 menit, 2 sampai 3 menit lah maksimal. Terus kita lanjutkan lari lagi sampai ke finish seperti itu. Oh, jadi nggak langsung kayak digas misalnya kayak 5 kilo langsung digas, 3 kilo langsung digas gitu enggak ya? Nggak, Tapi iya. memang ada jeda-jeda waktu. Ada jeda-jeda waktunya, karena kan kita komunitas ini kan kita lari bareng, kita kan memfasilitasi teman-teman yang ingin berolahraga. Kita ini bukan atlet, kita ini bukan atlet ya. Benar. Di garis bawah ya, kita ini komunitas, bukan atlet. Nah, seperti Jadi itu. kayak orang-orang yang nih kayak saya perlu wadah buat berolahraga, Nah. terus kayak saya mencintai olahraga lari kan. Iya, Jadi, iya. nah ini ada wadahnya gitu loh. Betul sekali. Tapi nggak maksudnya kayak tidak menutup kemungkinan kan, kayak misalnya teman-teman atlet yang pengen ikut gabung kayak misalnya kayaknya seru nih ikut komunitas gitu kan. tidak menutup kemungkinan sama sekali, karena ada beberapa atlet juga yang sering join di komunitas kita. Jadi kita sama para atlet-atlet lari jarak pendek, jarak jauh, kita udah udah berteman lah seperti itu. Sudah friend ya kan. Sudah friend Jadi, sama mereka. Pas di situ juga saling sharing ilmu. Saling sharing, apalagi mereka yang lebih berpengalaman daripada kita Iya, kan. betul sekali. Seperti itu, mereka yang udah pernah ikut event, mungkin bukan event sih, ikut kayak SEA Games, seperti itu yang nasional, kejuaraan provinsi. nasional provinsi, mereka udah ikut seperti itu. Oke. Itu mereka. Ya, jadi info tadi ya buat teman-teman yang pengen sekitaran Banjarbaru, Martapura yang mau ikutan lari dan kayak belajar ada tips-tipsnya juga, langsung aja cek di Instagramnya apa? @banjarbaru. @banjarbaru. @banjarbaru Instagramnya. Oke, ya. Jadi jangan takut kalau misalnya ikut itu, kalau larinya pelan nggak bakal ditinggal, bakal ditemenin gitu. Ya, pokoknya jangan takut. Pokoknya kalian datang, nanti kita kasih arahan. Itu ada namanya road leader yang mimpin, ada sweeper, pengatur jalan, ada namanya marshal terakhir. Nah, marshal itu yang menemani kalian sampai akhir, sampai finish. Oh, dikira tadi menemani sampai ke pelaminan. Bukan. Oh, bukan. Bukan ya. Itu kalau misalkan yang cowok kan yang kita temenin, terus marshalnya cowok, nggak mungkin kan ke pelaminan. Iya, bener juga. Ya. Nah, seperti itu. Oke, ya tidak terasa Rimia sudah di akhir segmen ini bincang-bincang kita seputaran lari ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan terima kasih juga untuk langitbiru.bjb. Langsung aja cek Instagramnya. Ini tempat kopi yang asik ya, karena yang suasananya Lagi naik nih. Suasananya lagi naik. Nggak, maksudnya Apanya? tempat kopinya lagi naik. Oh, enggak, tempat kopinya di sini aja. Iya bener. Tempat kopinya nggak kemana-mana ya. Kemana-mana gitu. Oke. Ya, terima kasih
sudah mendengarkan episode ke-6. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Mungkin kalau teman-teman ada saran rekomendasi siapa lagi nih yang bakal kita ajakin di episode selanjutnya, langsung aja ya di komen di bawah atau DM Instagramnya @pojokongo. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah. Dadah.